Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tria Muhammad Okta dan saya dari kampus Palembang ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang dimana berjudul efektivitas pembelajaran daring dengan menggunakan media Zoom selama pandemi COVID-19 dalam penerapan mata kuliah praktikum akuntansi program studi pendidikan ekonomi, yang dimana di dalam proposal saya meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Baik, dimana pada bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang pertama yaitu Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pembelajaran daring ini mulai aktif diterapkan di dunia pendidikan Indonesia sejak Maret 2020 akibat pandemi COVID-19 yang semakin menyebar akibat semakin mewadahnya pandemi COVID-19 ini. Hampir seluruh penjuru di dunia itu menyebabkan terhambatnya segala aktivitas masyarakat. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Dikutip dari Hasibuan tahun 2018, pendidikan dalam arti sederhana merupakan suatu usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Di mana pada mata kuliah praktikum akuntansi ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dilaksanakan pada semester 4. Di mana praktikum akuntansi ini membahas mengenai pencatatan dan pemecahan kasus akuntansi pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang, perusahaan industri manufaktur. Mata kuliah ini sangat efektif apabila diterapkan dengan pembelajaran offline ya. Karena pada proses pembelajaran apalagi mengenai perhitungan, jika mata kuliah ini dilakukan secara daring, maka akan kurang efektif yang akan menyebabkan mahasiswa itu bingung dalam menyelesaikan perhitungannya atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Efektivitas dari pembelajaran daring itu seringkali menjadi suatu hal yang dipertanyakan mengingat kontrol antara dosen ke mahasiswanya yang masih sangat kurang, sehingga keberhasilan dari pembelajaran daring ini masih belum terlihat. Efektivitas pembelajaran menurut Desi dan Endang ini adalah pembelajaran yang bermanfaat dan bertujuan bagi peserta didik, yang memungkinkan peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan dan sikap dengan mudah menyenangkan dan dapat menyelesaikan tujuan pembelajaran sesuai harapan. Di mana saya setelah melakukan observasi, di mana banyak mahasiswa yang menganggap bahwa mata kuliah ini atau mata kuliah praktikum akuntansi ini belum efektif sebab dalam pembelajaran materinya itu belum sepenuhnya jelas, apalagi selama pembelajaran online atau pembelajaran daring yang dimana susah bagi mahasiswa untuk memahami materi yang diberikan. Selain itu, dalam pembelajaran daring ini pelaksanaannya itu dilakukan secara Zoom, yang dimana kendala yang dihadapi bagi pengguna media ini yaitu terkendala sinyal dan kuota. Selain latar belakang, selanjutnya yaitu perumusan masalah, di mana perumusan masalah pada penelitian saya ini yaitu bagaimana efektivitas pembelajaran daring dengan menggunakan media Zoom selama COVID-19 dalam penerapan mata kuliah praktikum akuntansi. Selanjutnya tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian pada proposal penelitian saya yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembelajaran daring dengan menggunakan media Zoom selama COVID-19 dalam penerapan mata kuliah praktikum akuntansi. Selain dengan tujuan, ini juga terdapat manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini yang pertama itu dapat mengetahui bagaimana efektivitasnya pembelajaran daring dengan menggunakan media Zoom selama COVID-19 dalam penerapan mata kuliah praktikum akuntansi. Manfaat yang kedua menjadi tolak ukur bagi penyelenggara pendidikan selama tidak lanjut proses pembelajaran daring dengan menggunakan media Zoom. Manfaat yang ketiga dapat mengetahui agar peserta didik dapat meningkatkan kembali cara mengajar
kepada peserta didik selama pembelajaran daring agar peserta didik dapat dengan efektif memahami suatu materi yang diberikan. Bab 2 yaitu kajian teori, di mana kajian teori yang pertama yaitu efektivitas pembelajaran. Mengenai beberapa teori yang saya kemukakan, di mana dapat saya simpulkan bahwa efektivitas pembelajaran ini adalah suatu ukuran pembelajaran dari suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Begitupun sebaliknya untuk belajar keterampilan secara spesifik. Situasi dan sikap dengan mudah dan menyenangkan dalam situasi eduktif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di mana selanjutnya itu pembelajaran daring. Dari beberapa teori yang saya kemukakan, dapat saya simpulkan bahwasanya pembelajaran daring ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang dimana dilakukan secara tetap maya menggunakan jaringan internet dengan sarana elektronik seperti komputer atau alat-alat lainnya seperti telepon genggam yang memberikan suatu pelatihan, pendidikan dan bahan ajar. Di mana dalam pembelajaran daring ini memiliki cabang yaitu manfaat pembelajaran daring, kendala-kendala pembelajaran daring, dan media pembelajaran daring. Selanjutnya itu media Zoom. Di mana dari beberapa teori, beberapa artikel yang saya kemukakan bahwasanya media Zoom ini adalah alat komunikasi conference berbentuk video yang dimana penggunaan dapat melakukan obrolan jarak jauh yang dilakukan secara daring dengan menggunakan teknologi. Dengan media Zoom ini, penggunaan dapat saling terhubung yaitu dengan melakukan meeting, webinar, chatting, hingga melakukan diskusi sebuah channel. Dan yang keempat yaitu praktikum akuntansi, di mana dari beberapa teori dapat saya simpulkan bahwa akuntansi ini adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan menggolongkan suatu informasi daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakai. Di mana selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana pada kerangka berpikir ini ada hasil penelitian terdahulu. Saya menurut Nurinayati Saiful dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana dalam proses pelaksanaan pembelajaran daring bisa dikatakan tidak terlalu efektif untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Aminullah dan kawan-kawan tahun 2020, di mana selama pembelajaran daring siswa kurang maksimal terlibat dalam suatu pembelajaran dan keterbatasan fasilitas yang diperoleh serta keterbatasan guru dalam memanfaatkan teknologi. Di mana menurut Devi Herliandri dan kawan-kawan tahun 2020, dia mengungkapkan bahwa perlu adanya evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi setempat, mengingat kemampuan orang tua dalam memfasilitasi pembelajaran online atau pembelajaran daring yang sangat berbeda. Di mana selanjutnya itu hipotesis. Di mana hipotesis pada penelitian ini yaitu adanya pengaruh tidak efektivitas pembelajaran daring selama COVID-19 mata kuliah praktikum akuntansi program studi pendidikan ekonomi. Bab 3, di mana bab 3 ini yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di lingkup pendidikan ekonomi FKIP Unsri yang dimana tertuju untuk angkatan 2019 kelas Palembang. Waktu penelitian, di mana waktu penelitian ini dilakukan secara fleksibel yang dilakukan pada tahun 2021. Selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif. Melalui analisis kualitatif ini mengandung makna bahwa suatu menggambarkan atas data dengan menggunakan kata dan baris kalimat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi, dan kelompok. Di dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel, di mana populasi
dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019 kelas Palembang di Universitas Sriwijaya yang berjumlah 25 mahasiswa. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability pada purposive sampling. Alasannya karena penelitian ini merasa bahwa sampel yang diambil itu paling mengetahui tentang efektivitasnya pembelajaran daring pada mata kuliah praktikum akuntansi. Di mana sampelnya yaitu adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, di mana juga jumlah responden yang dipilih itu sedikit, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 mahasiswa. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data ini adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gambar, manusia, tempat, dan sebagainya. Sedangkan sumber data dalam PSBK ini adalah data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian sosial budaya, keagamaan itu sendiri, baik dengan metode kuesioner maupun metode observasi. Di mana sumber data yang pertama yaitu data primer. Di mana pada data primer, penelitian ini mendapatkan berbagai sumber yang berhubungan dengan pembelajaran, di mana didapatkan melalui tahap observasi yang diberikan di program studi pendidikan ekonomi, di mana informasi ini didapat oleh peneliti dari sampel tadi, yaitu mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019 kelas Palembang yang berjumlah 25 mahasiswa. Selanjutnya itu data sekunder. Sumber data sekunder ini adalah sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer. Data sekunder ialah data yang didapatkan dari bahan pustaka, sehingga data ini akan didapatkan ke peneliti dari berbagai artikel, baik dari para ahli, jurnal, dan beberapa peneliti lainnya yang berhubungan dengan efektivitas pembelajaran daring. Penelitian ini bisa langsung mencari bahan peneliti itu mengenai efektivitas pembelajaran daring melalui WhatsApp group dan beberapa media lainnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, di mana instrumen penelitiannya yaitu dengan memberikan lembar observasi ya, di mana di dalam itu terdapat aktivitas pembelajaran daring, efektivitas pembelajaran daring, dan pemahaman. Yang terakhir yaitu teknik analisis data, di mana langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama, reduksi data. Setelah hasil observasi ini telah diperoleh, maka akan direduksi untuk memperoleh hasil data penelitian untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring dengan menggunakan media Zoom selama COVID-19 pada penerapan mata kuliah praktikum akuntansi. Setelah data terkumpul, ini peneliti akan membuang beberapa data yang dianggap tidak perlu dalam penelitian yang ingin dilakukan. Di mana selanjutnya yaitu penyajian data sesudah reduksi data. Setelah memilih data yang telah direduksi tadi, maka data-data tersebut akan dikelompokkan atau data tersebut relevan dan bermakna. Yang kemudian data tersebut itu akan didisplay dengan cara dirincikan sehingga menjadi informasi yang memiliki makna tertentu dan bisa berbentuk uraian, bagan, atau alur.
di mana langkah selanjutnya yaitu conclusion drawing atau verification, di mana ini maksudnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal itu masih sementara ya, dan berubah apabila tidak ditemukannya data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang di awal ini didukung dengan data-data atau bukti-bukti yang valid dan konsisten saat meneliti kembali ke lapangan, di mana kesimpulan yang didapatkan itu adalah kesimpulan yang kredibel. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari saya mengenai proposal penelitian, yaitu yang berjudul efektivitas pembelajaran daring dengan menggunakan media Zoom selama COVID-19 pada penerapan praktikum akuntansi dalam program studi pendidikan ekonomi. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.